Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Nida Aulia Salsabila dari kelas TI 20E. Nah, saya di sini akan sedikit mereview tentang salah satu contoh dari ruang lingkup e-commerce, yaitu B2C. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang B2C, kita akan mengetahui dulu apa itu e-commerce. Nah, e-commerce atau electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Nah, secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. Nah, e-commerce sendiri makin berkembang ya, tiap tahunnya itu makin berkembang. Dan belakangan ini dan secara bertahap menggantikan toko tradisional atau offline. Setelah kita mengetahui apa itu e-commerce, sekarang kita akan menjelaskan tentang B2C. Apa itu B2C? B2C atau business to customer adalah bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Nah, jadi si produknya itu langsung ke customernya, langsung ke konsumen terakhir. Dengan kata lain, bisnis jenis ini berhubungan langsung dengan konsumen dan bukan perusahaan atau bisnis lainnya atau perantara lainnya. Sebagai contohnya, misalnya Anda memiliki bisnis makanan, lalu ketika Anda menjual makanan pada konsumen perorangan, berarti bisnis itu disebut dengan B2C. Nah, sedangkan misalnya Anda menjual makanan dalam jumlah besar kepada bisnis lainnya, berarti itu B2B dengan melalui perantara. Sekarang saya akan membahas tentang karakteristik dari B2C. Yang pertama yaitu terbuka untuk umum. Nah, di mana informasi disebarkan secara umum. Yang kedua, servis yang diberikan bersifat umum dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh banyak orang. Nah, contohnya, karena sistem web sering digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan basis web. Yang ketiga, servis diberikan berdasarkan permohonan. Nah, dalam kondisi ini, customer memberikan suatu ide atau inisiatif dan produsernya harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. Nah, yang terakhir yaitu transaksinya sederhana. B2C juga memiliki kelebihan ya. Nah, kelebihannya yang pertama, konsumen dapat mempelajari produk yang ditawarkan yang telah dipublikasikan pada media internet. Yang kedua, membeli dengan electronic cash dan sistem secure payment. Yang ketiga, meminta agar barang yang dipesan dapat dikirimkan pada pihak yang terkait atau delivery, yang tentunya dengan biaya yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Yang keempat, harga yang diajukan masih bisa dinegosiasikan serta dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, dikarenakan kita cukup mengakses suatu website tertentu. Nah, yang terakhir, media pembayaran yang digunakan berupa kartu kredit. Setelah itu, keuntungan dari B2C juga memiliki keuntungan, yaitu yang pertama, dapat melakukan pembelanjaan dengan mudah, yang pastinya dengan mudah ya, karena kita tinggal memesan saja secara online, setelah itu akan COD atau delivery.
Yang kedua, memiliki banyak pilihan dan waktu untuk menentukan yang disukai. Jadi kalau memilih di rumah juga jadi bebas karena sistemnya online. Nah, yang terakhir ada juga terdapat kelemahan dari B2C, yaitu yang pertama, produk yang kita order tidak dapat kita lihat secara langsung dan kita teliti atau periksa lebih lanjut karena kan sistemnya online. Jadi barangnya juga belum tentu sesuai dengan yang digambar atau bisa juga sesuai. Jadi kita harus lebih teliti lagi sebelum membelinya. Nah, yang kedua, produk yang kita lihat di website terkadang tidak sesuai seperti aslinya ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Maksudnya seperti perbedaan bentuk, warna, ukuran, dan lain sebagainya. Kadang di produk tertentu itu tidak disertakan ukurannya. Jadi kita kadang melihat gambarnya itu misalnya besar, ternyata aslinya itu kecil saat datangnya. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi dalam membeli barang atau makanan online. Jadi hanya itu saja yang dapat saya jelaskan review tentang ruang lingkup e-commerce yaitu B2C. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.